bone and joint ya, ada nanti materinya GOT dan hiperursemia dengan saya nanti minggu depan, osteoporosis, osteoartritis dan rheumatoid arthritis ya dengan Bu Dinda. Nah ini materi yang Ibu, mohon maaf suaranya kecil, Bu. kecil, sebentar ya. Halo, cek jelas. Jadi untuk minggu depan ya, jadi ini struktur kuliah untuk farmakoterapi 2 sudah bisa didengar dengan jelas? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Farmakoterapi 2 ya, jadi TM1 dan TM2 itu untuk bone and joint ya, yang memberikan saya dan Bu Dinda untuk TM1 ini GOT dan hiperursemia. Nanti minggu depan osteoporosis dan rheumatoid arthritis dengan Bu Dinda ya. Terus berikutnya ada materi tentang kardiovaskular, ada 4 kali tatap muka, hipertensi, kardiovaskular ya, IHD-AJS, dislipidemia dan farmakoterapi pada penyakit stroke. Ya, untuk hipertensi dengan Provar, IHD-AJS Pak Bambang, dislipid dengan Bu Weni dan stroke dengan Pak Marno, dan materi terakhir sebelum UTS ada eklamsia ya, farmakoterapi pada penyakit eklamsia pada kehamilan ya, dan perdarahan yang sering terjadi ya pasca persalinan karena adanya eklamsia. Ini Bu Yulis yang akan memberikan. Terus setelah itu UTS. Nah berikutnya yang di bawah ini adalah materi UAS. Ada gangguan hati ya, sirosis dan hepatitis virus, dermatologi, ada dermatitis kontak dan juga akne skabis dengan Provar. Dermatitis kontak ini Bu Yulis. Untuk gangguan hati dengan Prof Budi ya. Berikutnya 2 TM respirologi, asma dan COPD, dan yang terakhir Ibu mohon maaf, suaranya tenggelam. oh iya, sebentar kayaknya ruangannya. Dan untuk pertemuan yang terakhir ada gangguan hematologi ya, anemia. Sudah bisa didengar dengan jelas? Ya, sekarang sudah aman, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terus saya lanjutkan untuk ujiannya nanti soalnya MCQ ya. MCQ biasanya sekitar 100 soal ya. Selama ini sekitar 100 soal, untuk UTS 100, UAS 100 ya. Kalaupun nanti berubah ya biasanya tidak jauh-jauh dari jumlah itu ya. Terus ada nilai mati per topik 40 nilai matinya ya, kurang dari 40 ya. Kalau nilainya kurang dari 40 otomatis keluarnya E ya. Jadi walaupun ada topik yang nilainya 80 misalnya ya, atau 85, terus untuk topik yang lain nilainya mati, tetap tidak bisa dihitung ya. Jadi usahakan tidak ada nilai mati agar bisa dijumlah nilainya. Untuk UTS tadi ada bone and joint ya, 2 kali tatap muka, kardiovaskular 4 kali tatap muka, dan eklamsia 1 kali tatap muka ya. Sedangkan untuk UAS ada gangguan hepar 2 TM, dermatologi 2, respiro 2, dan terakhir anemia. Ya, jadi total ada 7 kali tatap muka. Terus komposisi nilai ya. Jadi total untuk UTS dan UAS itu 75% dan tutorialnya 25%. Nilainya nanti keluarnya baik farmakoterapi kuliah
maupun farmakoterapi tutorial jadi satu ya nilainya. Jadi kalau kuliahnya A ya tutornya A. Ya. Jadi tutor langsung kita masukkan pada komposisi nilai farmakoterapi 2. Ya, terus untuk tutorial soalnya sudah ada di Hebat ya. Untuk pengumpulannya hard copy di KBK ya, ada tempat pengumpulan di kotak-kotak itu Bantex di KBK Farmasi Klinik dikumpulkan H-1 ya. Soalnya juga sudah ada, PPT juga insya Allah sudah ada di Hebat ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi untuk tutorial 25% ya. Agar nilai Anda bisa baik. Kalau nilai tutorial kita pisahkan, biasanya nilai kuliahnya yang tidak baik ya. Jadi kuliahnya maksimal 75% ya. Oke, saya lanjut ya. Ini kita belajar tentang tulang sedikit sebelum masuk ke gout ya. Saya tidak lama karena materinya hanya satu. Ya, ini tulang ya. Jadi tulang itu dari gambaran ini bisa kita lihat ya. Ada epifisis, metafisis, dan juga diafisis ya, yang tulang keras ini ya, diafisis. Nah, di epifisis itu ada kartilago ya, yang warnanya putih ini ya. Kalau Anda makan tulang ayam itu biasanya yang tulang rawan putih yang terkadang masih Anda makan gitu ya, itu cartilage atau kartilago. Tulang rawan ya, jadi untuk menahan friksi antar joint. Nah, ini pada osteoartritis akan banyak dibahas untuk kartilago ini ya, karena osteoartritis itu kerusakannya pada kartilago ini ya. Dan satu lagi yang penting ada periosteum ya. Periosteum itu untuk kaitannya dengan fraktur ya. Kalau ada fraktur, perbaikannya itu oleh periosteum ini ya. Ini fungsi tulang secara umum ya, untuk support soft tissue ya, protect organ internal. Ini biasa tulang rusuk ya, kalau kita lihat. Nah, ini tulang rusuk. Nah, jadi organ-organ dalam itu dilindungi oleh tulang rusuk ya. Yang lain bisa Anda lihat. Kalau storage ini apa ini storage di tulang? Kira-kira. Kalsium ya, yang banyak adalah kalsium ya. Makanya kecukupan kebutuhan kalsium harian itu harus diperhatikan ya. Terutama nanti untuk kecukupan kebutuhan kalsium untuk ibu hamil dan menyusui ya, karena kebutuhannya meningkat hampir 3 kali lipat ya dibanding pada saat tidak hamil dan menyusui. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa bone and joint ini penyakit yang banyak terjadi pada perempuan ya, secara prevalensi dibanding laki-laki. Nanti kalau kardiovaskular lebih banyak prevalensinya pada laki-laki ya dibanding pada perempuan. Karena perempuan itu banyak disupport oleh hormon estrogen ya, di mana hormon ini akan mengalami penurunan setelah adanya menopause ya. Nah, ini ya kartilago ya, menurunkan friksi antar joint dan juga periosteum. Periosteum ini fungsinya perbaikan terhadap fraktur ya, dan juga nutrisi jaringan. Oke, next histologi dari tulang ya.
Kalau Anda perhatikan matriks tulang, ya, matriks tulang itu sebagian besar terdiri dari garam-garam mineral anorganik, ya, hidroksi apatit. 50-75% ya, garam-garam mineral anorganik, hidroksi apatit yang memberikan kekuatan dari tulang. Sedangkan yang organik seperti kolagen itu memberikan kelenturan dari tulang. Ya, di jaringan tulang itu ada 4 tipe sel. Ya, sel osteogenik, osteoblast, osteosit, dan juga osteoklas. Ya, ini nanti pemahaman ini dibutuhkan untuk osteoporosis, ya. Jadi osteogenik itu untuk pembelahan sel dan juga sekresi matriks tulang. Sel osteogenik ini akan berubah menjadi sel osteoblast, ya. Sel osteoblast untuk formasi tulang, ya, pembentukan matriks tulang atau formasi tulang, ya. Sel osteoblast akan berubah menjadi osteosit, ya, osteoblast yang sudah tua, matur, ya. Osteosit ini untuk metabolisme dan juga pertahanan jaringan tulang. Osteosit akan berubah menjadi osteoklas. Osteoklas ini untuk resorpsi, perusakan dari matriks tulang. Itulah yang disebut dengan resorpsi tulang, di mana dimulai dari pelepasan enzim-enzim lisosomal dan juga asam yang mampu mencerna protein, ya. Nah, nanti kondisi osteoporosis, ya, minggu depan Bu Dinda akan detail itu di mana resorpsi lebih besar dari formasi. Jadi perusakan tulang lebih besar dari pembentukannya, ya. Prinsipnya itu. Tidak bisa, ya. Berikutnya osteogenesis, ya, proses pembentukan dari tulang. Faktor-faktor yang berpengaruh ada intake mineral dan vitamin dan juga kecukupan dari hormon, ya, terutama hormon estrogen, ya. Hormon estrogen itu akan meningkatkan aktivitas dari osteoblast, ya. Osteoblast tadi untuk pembentukan atau formasi dari tulang, ya. Intake mineral dan vitamin terutama kalsium dan fosfat itu dibutuhkan dalam jumlah yang besar, ya. Selain ada vitamin C untuk sintesis kolagen, vitamin A untuk stimulasi aktivitas dari osteoblast. Ini seperti yang di depan tadi, ada epifisis, metafisis, dan diafisis. Ini dalamnya, ya. Ada vena, ada arteri, gitu, ya. Ada vena, ada arteri, ada vena, ada arteri, ya, selalu berdampingan. Jadi di tulang sepertinya tidak ada apa-apa, ya, ternyata strukturnya luar biasa kompleks, ya. Apalagi tulang itu deep kompartemen, ya, kompartemennya dalam. Jadi kalau ada kerusakan, ada infeksi, kesembuhannya pun memakan waktu yang lama, ya. Apalagi kalau infeksi osteomyelitis itu lama sekali, ya, sembuhnya. Nah, yang kedua ada hormon, ya, terutama hormon estrogen, ya, seks hormon estrogen yang akan meningkatkan aktivitas dari osteoblast, ya. Makanya kecukupan kebutuhan kalsium, ya, terutama di usia 25 sampai 30 tahun pada saat peak bone density itu
harus Anda perhatikan ya. Anda kan usianya sekitar itu ya. Jadi kebutuhan kalsium harus Anda perhatikan. Kalau tidak, apalagi pada saat hamil dan menyusui ya, itu biasanya sering terjadi osteopenia ya. Nanti Bu Dinda detail ya. Jadi kalau dicek di BMD kita ya, bone mineral density biasanya sudah turun -1,5, -1 gitu ya, osteopenia karena kebutuhan kalsiumnya nggak diperhatikan. Dirombak dari mana? Dari tulang ya, diambil dari tulangnya. Makanya ibu menyusui ya, itu sering sakit pinggangnya ya, belum lagi nanti intik makanannya nggak diperhatikan, belum lagi waktu tidurnya yang berubah ya, untuk istirahatnya yang tidak teratur, itu harus Anda perhatikan ya, karena ASI dengan intik makanan sehat dan intik makanan yang tidak sehat itu berbeda ya. Belum lagi kalau ibunya juga mengalami obesitas ya, itu juga ASI-nya juga berbeda dengan yang tidak mengalami obesitas ya. Karena obesitas itu kan tubuhnya mengalami inflamasi, inflam tubuhnya. Jadi tidak mungkin dihasilkan ASI yang maksimal pada tubuh yang inflamasi. Nanti Anda bisa lihat ya kandungan ASI pada ibu obesity. Ya. Jadi penyakit-penyakit yang related to obesitas sekarang memang jumlahnya meningkat drastis seiring peningkatan dari obesitas. Ya, ada setelah COVID ini sekarang obesitas yang mengancam dunia, ya, mengancam dunia. Penyakit-penyakit yang related to obesity, DM, infertility, cancer itu meningkat semua. Ya, proporsinya. Cancer itu juga related to obesity. Hampir semua cancer. Ya, walaupun kadang mungkin tampaknya tidak gemuk ya, tapi bisa juga dengan proporsi lemak yang meningkat. Hanya sekarang kantor-kantor yang karyawan baru yang baru diterima pasti dicek general check up. Ya, terutama kadar lemak ya. Jadi mereka tidak mau menerima karyawan yang dislipid ya. Belum bekerja sudah kadar lemaknya tinggi. Karena rata-rata seusia Anda itu banyak sekali yang dislipid walaupun belum tampak ada gejala ya. Di lemak kadar LDL-nya di dalam darah itu di atas 100, 110, 120, 130 bahkan. Ya. Ya, kantor kalau bisa ya nerima yang sehat ya. Nggak nerima karyawan yang dislipid ya. Banyak sekali saya dapat cerita dari teman-teman ya. Jadi kemarin rumah sakit juga rekrutmen ya gitu ya. Kita cek ternyata banyak sekali yang dislipid generasi sekarang ya. Karena mungkin kurang gerak, mager ya, makannya rendah serat ya, kalori tinggi, banyak gula ya, menyebabkan dislipidemia. Nah, sekarang kita masuk pada bone remodeling atau remodeling tulang. Ini merupakan proses yang kontinu ya, di mana siklus pembaruannya 2-3 bulan. Ya, dimulai dari osteoklas membentuk celah kecil, terus dilanjutkan dengan osteoblas membentuk tulang baru. Ya, makanya kalau ada kerusakan dari tulang, pembaruannya ya sekitar 2-3 bulan kesembuhannya. Ya. Nah, remodeling tulang tadi ya dimulai dari osteoklas ya, dimulai dari resorpsi. Ya, masuk pada tahap reversal, berikutnya tahap
formasi, di mana tahap formasi itu ada mineralisasi primer dan ada mineralisasi sekunder. Ya, ada dua proses itu. Mineralisasi primer itu memasukkan garam-garam anorganik. Sedangkan mineralisasi sekunder memasukkan garam organik untuk kelenturan dari tulang. Dan tahap yang terakhir ada tahap quiescence. Tahap quiescence itu hanya final touch gitu ya. Nah, tujuan dari remodeling tulang itu untuk pembaruan dari tulang, di mana siklus ini adalah sesuatu yang rutin ya, sesuatu yang fisiologis ya, berbeda dengan remodeling jantung yang patofisiologis. Jadi nanti detail Pak Bambang akan menjelaskan di IHD ACS bahwa remodeling jantung itu tidak kita inginkan ya. Jadi terjadi hipertrofi biasanya pada sel otot jantung. Nah, selain untuk memperbarui jaringan tulang, juga tujuannya remodeling tulang itu untuk meredistribusi dari matriks tulang. Hal ini berkaitan dengan proses penyembuhan dari fraktur tulang. Ya. Pada proses remodeling tulang, yang terkait pada proses ini ada hormon paratiroid, ya, ada estrogen, kalsitriol yang merupakan bentuk aktif dari vitamin D dan juga kalsitonin ya. Nah, sekarang kita masuk pada peranan tulang pada homeostasis kalsium. Jadi tulang itu merupakan tempat deposit ya, reservoir dari kalsium tubuh 99%. Ya. Nah, peranan kalsium di dalam tulang itu diperankan oleh paratiroid hormon, kalsitriol, dan juga estrogen ya. Jadi yang kalau paratiroid hormon ini meningkat, berarti resorpsi meningkat. Ya, dirombak ya resorpsi tulang. Nah, kalau estrogen itu membawa kalsium dari darah menuju ke tulang. Ya. Jadi terkadang kalau kondisi menopause di mana estrogennya turun, terus diberikan suplementasi kalsium dalam jumlah yang besar, ya itu juga kesulitan karena tidak ada yang membawa dari darah menuju ke tulang. Ya. Jadi terkadang selain diberikan kalsium juga diberikan hormon ya HRT, hormon replacement therapy. Nanti di osteoporosis Bu Dinda akan menjelaskan hal ini ya. Jadi diberikan bersamaan agar ada yang membawa kalsium dari darah menuju ke tulang. Nah, konsentrasi kalsium dalam darah itu dipertahankan pada kadar 9 sampai 11 mg per desiliter ya, dimana kalau tinggi terjadi cardiac arrest dan rendah mengalami respiratory arrest ya. Ini mesti diperhatikan kadar kalsium dalam darah ya, dimana kalau kadarnya turun ya, kadarnya rendah, akan terjadi feedback mekanisme dari tubuh. Dimana kalau kalsiumnya turun, terjadi peningkatan produksi dari siklik AMP, PTH meningkat. Kalau PTH meningkat, pasti resorpsi meningkat efeknya ya. Resorpsi meningkat, osteoklas akan meningkat, terjadi bone resorpsi, dan juga ada efek di ginjal ya. Nah, kalau kadarnya di dalam darah sudah meningkat kalsiumnya 9 sampai 11, ini akan memberikan sinyal tubuh untuk menghentikan siklus ini ya. Jadi ini adalah siklus normal. Ya, ini merupakan fisiologis, sama juga dengan
RAA sistem misalnya ya, dirilis renin oleh tubuh itu karena apa? Kok tubuh sampai merilis renin? Ya, nanti detail pada kardiovaskular ya, IHD, ACS. Jadi mutlak Anda harus paham tentang sistem simpatis dan juga sistem renin, angiotensin, aldosteron ya. Oke, ini tidak usah. Ya, jadi di tulang Anda ya, yang ini di ibu jari Anda itu ya, yang tiap hari Anda pakai ngetik, pakai makan, pakai segala hal ya, di ibu jari yang sepertinya begini ya, ternyata di dalamnya luar biasa ya. Ada kartilagonya ya, ada membran sinovia yang dekat dengan kartilago ini tulang yang berongga ya. Nanti epifisis, metafisis, dan diafisis yang tulang panjangnya. Ya, ini ada periosteum. Oke, cairan sinovial ya. Cairan sinovial ini terdiri dari asam hyaluronat ya, yang disekresi oleh sel fibroblast, di mana tujuannya adalah menurunkan friksi ya, untuk lubrikasi join dan produk metabolisme. Ya, di dalam cairan sinovial ini pun mengandung sel fagosit. Ya, untuk memfagosit mikroba ya, kaitannya dengan kerusakan dari join. Ya, ada fraktur atau apa ya, ada sel fagosit di sana ya. Tubuh kita ini banyak yang dilengkapi sel-sel fagosit ya. Kita ini kan berdampingan dengan mikroba juga ya, dari mulut, saluran cerna ya, sampai mohon maaf, saluran genitalia itu juga banyak flora normal di sana ya. Jadi seperti Anda menggunakan pembersih kewanitaan itu juga harus dipertimbangkan ya, flora normalnya apa enggak mati, kapan digunakannya ya, karena flora normal itu yang membentengi kita ya, agar tidak ada patogen yang masuk. E. coli itu di GI tract flora normal, tapi kalau sudah berpindah ya menjadi patogen. Asal nggak pindah aja, flora normal itu tetap normal ya, nggak apa-apa. Di kulit ya banyak Staphylococcus aureus ya, makanya kalau operasi kulit, misalnya patah tulang begitu ya, kan ada antibiotik profilaksis. Anda sudah dapat di farmakoterapi 1 ya, ada antibiotik profilaksis, ada antibiotik untuk terapi ya, antibiotik profilaksis ya, yang mengcover bakteri-bakteri gram positif, karena yang kita buka itu adalah kulit ya, banyak mengandung Staphylococcus aureus yang merupakan bakteri gram positif. Oke, ini struktur kartilago ya. Dalam bahasa Indonesia, kalau di buku bahasa Indonesia ada tulang rawan atau rawan sendi ya, di mana sebagian besar terdiri dari air, 75-80% air. Nanti kalau terjadi perubahan biokimiawi pada osteoartritis, nah airnya ini makin meningkat ya. Bisa Anda lihat kalau orang-orang yang mengalami OA, nah, di lutut ini yang sering ya. Di lutut mengalami OA, nanti lututnya itu makin membesar ya, terisi air. Terkadang diambil ya, ditarik airnya di lutut. Ya. Ada sel kondrosit 5% dan juga sisanya molekul-molekul, ada kolagen, agregat proteoglikan ya. Di kolagen ini ada kolagen tipe 2 yang paling banyak. Untuk sel kondrosit ya, yang
fungsinya untuk sintesa dan degradasi kolagen. Di sana ada suplai nutrien dari cairan sinovial, di mana untuk sel kondrosit ya, di dalam sel kondrosit itu bisa terjadi pelepasan matriks metaloproteinase ya, di mana kalau matriks metaloproteinase ini dilepaskan ya, akan terjadi kerusakan dari kartilago ya. Ada interleukin 1, TNF alfa itu kalau ada akan makin meningkatkan pelepasan MMPS. Nah, nanti berkontribusi pada osteoartritis. Ini banyak sekali berhubungan dengan matriks metaloproteinase. Kolagen, terutama kolagen tipe 2, ya 90-90%, di mana kolagen ini selain memberikan kekuatan, juga memberikan volume dan bentuk dari kartilago. Ya. Yang berikutnya ada proteoglikan. Ya, fungsinya mempertahankan air ya, kandungan air yang 75-80% tadi agar tetap tinggi. Untuk apa? Untuk daya fisikoelastisitas dari kartilago. Ya, di mana proteoglikan itu intinya adalah protein. Ya, dengan satu atau lebih glikosaminoglikan, di mana glikosaminoglikannya bisa kondroitin, keratan maupun dermatan sulfat. Ya, ini gambaran. Ini kalau kartilago bergerak gitu ya, ada kompresi, dekompresi kayak Anda lutut berdiri, duduk gitu ya. Nah, ini gambarannya agregat proteoglikan ya, seperti sikat-sikat begini ya. Nah, ini kalau dibesarkan ini sikat-sikat tadi ya. Luar biasa di tubuh kita ya. Oke, ini untuk osteologi. Ada yang ditanyakan? Sudah ambil PPT-nya di Hebat ya, Dit? Sudah cek? Oke, tidak ada. Saya lanjut dengan gout ya. Saya izin sholat dulu ya. 5 menit sampai 6 menit ya. Sebentar ya. Anda bisa istirahat sambil mungkin di-download PPT-nya di Hebat bisa dengan soal tutorialnya ya. Sebentar. Untuk gout dan hiperurisemia ya. Jadi untuk gout itu merupakan spektrum penyakit ya. Sedangkan hiperurisemia itu merupakan kondisi asimptomatik ya. Jadi tidak ada simptom ya, di mana ditandai dengan peningkatan konsentrasi asam urat lebih dari 7 mg per desiliter yang menyebabkan peningkatan risiko dari gout ya. Nah, untuk gout itu yang merupakan spektrum penyakit terdiri dari antara lain hiperurisemia, ada serangan artritis gout akut ya, bisa terjadi tofu atau penyimpanan kristal urat dalam jaringan, penyakit ginjal intersisial, dan juga adanya nefrolithiasis dari asam urat. Ya, ini gambaran dari tofus ini ya, penyimpanan kristal asam urat di jaringan. Ya. Nah, patofisiologi dari gout itu bisa
overproduksi dan underekskresi asam urat, ya, di mana asam urat itu merupakan produk buangan, waste product, ya, dari degradasi purin. Purin itu berasal dari mana? Dari intake, dari diet. Ya, dari diet bisa dari konversi asam nukleat di jaringan, ya, yang nantinya menjadi nukleotida purin. Ya, misalnya pada kondisi keganasan, ya, dilakukan kemoterapi itu ada konversi asam nukleat jaringan di sana. Makanya kalau ada kondisi keganasan, resiko terjadinya hiperurisemia itu juga meningkat, ya. Secara patofisiologi tadi, ya, ada overproduksi, underekskresi atau kombinasi keduanya. Untuk overproduksi, ya, bisa karena intake, bisa karena abnormalitas dari enzim yang mengatur metabolisme dari purin, ya, PRPP dan juga HGPRT, ya. Peningkatan aktivitas PRPP dan penurunan HGPRT, ya. Di ini saya keluarkan di ujian untuk overproduksi, ya. Dan perlu diperhatikan bahwa 67% dari asam urat diekspresi melalui urin, ya. Nah, ini kristal urat, ya. BM-nya tinggi, ya. pKa-nya 5,5, sukar larut, dan mudah berpenetrasi, ya. Ini ekspresi asam urat, ya, jadi masuk, ya, melalui glomerulus, ya. 99% direabsorpsi ke darah, ya, masuk pada general circulation dan dikeluarkan lagi 75% direabsorpsi kembali, ya. Makanya kadar asam urat dalam tubuh kita itu tidak pernah nol, ya, tidak pernah nol. Selalu kalau dicek kadar dalam darah selalu ada, ya. Dan fungsi dari asam urat sampai sekarang itu kita belum tahu fungsinya apa. Nah, untuk produk akhir, ya, end product dari metabolisme purin, kalau pada human itu end produknya adalah asam urat. Sedangkan pada hewan itu ada alantoin, ya. Alantoin itu mudah larut. Ya, perubahan asam urat ke alantoin itu oleh rasburikase, urat oksidase oleh enzim rasburikase. Jadi hewan itu tidak mengalami gout, ya, karena end produknya adalah alantoin yang mudah larut. Nah, ini rasburikase ini sudah dibuat menjadi obat, ya, mungkin belum masuk di Indonesia. Nah, ini prinsip reaksi dari kejadian gout, ya. Jadi gout itu merupakan reaksi inflamasi, ya. Merupakan reaksi inflamasi di mana terjadi fagositosis dari kristal asam urat oleh leukosit. Setelah adanya fagositosis kristal asam urat oleh leukosit, justru sel leukositnya akan lisis atau rupture, pecah, ya, yang melepaskan enzim-enzim proteolitik ke sitoplasma, terjadi reaksi inflam. Nah, untuk reaksi inflamasi itu cirinya apa? Ada nyeri, eritema, warm, swollen, ya. Itu reaksi inflamasi. Ya, jika kadar asam urat jika terjadi nefrolitiasis itu berarti ekskresi asam urat dalam urinnya itu meningkat. Biasanya lebih dari 10, ya, kadarnya lebih dari 10 mg per desiliter dan juga ditunjang oleh adanya pengasaman dalam urin.
Nah ini ya, jadi kristal asam urat itu dianggap sebagai benda asing. Difagosit oleh leukosit, menyebabkan rupture-nya leukosit dan merilis sitokin-sitokin proinflamasi yang akan menyebabkan reaksi inflamasi. Ya. Nah, ini kondisi-kondisi yang berhubungan dengan hiperurisemia. Ya, ada kondisi keganasan di mana ada konversi asam nukleat di jaringan, kondisi gangguan ginjal, ya, underekskresi. Ini kondisi-kondisi yang menyebabkan hiperurisemia. Ya, makanya kadang pasien CKD gangguan ginjal terus menggunakan diuretik, misalnya furosemid begitu ya. Karena furosemid itu kan menurunkan clearance asam urat, diuretik gitu ya. Furosemid termasuk yang mana nanti Anda lihat ya. Nah, karena selain menggunakan furosemid ada gangguan ginjal, jadi risiko terjadi hiperurisemia makin besar. Ya. Ini penting ya, obat-obatan yang menurunkan clearance dari asam urat ya. Biasanya keluar ini baik di ujian maupun di ujian kompetensi sering sekali muncul. Ya, ada diuretik, salisilat dosis yang rendah, pirazinamid, etambutol, obat apa? Coba Najmi, obat apa Najmi? Obat TBC, Bu. TBC itu apa? Kepanjangannya Tuberkulosis. apa? Hah? Tuberkulosis. Ya. Apa kepanjangannya TBC? Tuberkulosis, Bu. Apa terapinya selain pirazinamid dan etambutol? Ada isoniazid juga. Terus Ada rifampicin juga. rifampicin. Kenapa kok dikombinasi terapi TB? Kenapa kok nggak satu aja? Kombinasinya banyak lagi ya, toh? Rifampicin, etambutol, pirazinamid. Singkatannya biasanya apa? Mas ingat? Lupa. Karena TB itu tidak mungkin tidak keluar ya. Di ujian kompetensi tidak mungkin tidak keluar ya. Kalau nanti Anda di Varter 3 misalnya ada konjungtivitis, di Varter 2 itu ada dermatitis kontak, ada akne, skabis, itu masih mungkin tidak keluar ya. Tapi kalau TB tidak mungkin tidak keluar. Ya. DM tidak mungkin tidak keluar. Hipertensi tidak mungkin tidak keluar. Pasti keluar ya. Jadi Anda mesti tahu. Selain pirazinamid, tambutol ada levodopa, sitostatika, dan asam nikotina. Nah, untuk deposit atau tempat penyimpanan asam urat ya, yang paling banyak memang di jari kaki ya. Selain itu ada lutut, pergelangan tangan, heliks telinga, dan juga parenkim ginjal bisa ya. Jadi kronis itu bisa sampai pengendapan pada parenkim ginjal. Ya ini tampak ya. Heliks telinga, pergelangan tangan, kaki ini yang paling banyak di kaki begini ini. Paling banyak ini. Parenkim ginjal dan juga pergelangan tangan. Ya. Oke, gambaran klinik dari gout ya karena merupakan inflamasi ada eritema, worm, swelling, nyeri, ya. Demam bisa muncul bisa tidak termasuk leukositosis bisa terjadi bisa tidak. Kalaupun terjadi peningkatan leukosit tidak dalam jumlah yang besar ya. Sedikit meningkat ya 11.000, 12.000 begitu ya. Dan juga adanya serangan malam hari pasien bangun tidur ya muncul nyeri. Ini kaitannya dengan circadian rhythm pada malam hari, laju cahaya sinovial ke arah plasma lebih besar dibanding pada ruang sendi.
target terapi atau tujuan terapi dari gout yang pertama adalah mengurangi serangan akut ya, akut gout attack. Berikutnya mencegah serangan berulang dan mencegah komplikasi. Komplikasi ini karena apa? Karena adanya penyimpanan kristal asam urat di jaringan. Ya, kalau ada pertanyaan gout attack, serangan gout, terapinya adalah NSAID. Ya, terapinya adalah NSAID. Nah, untuk gout attack, kalau memang ada gangguan ginjal, bisa diberikan steroid. Kalau ada gangguan GI tract, bisa diberikan kolkisin, walaupun memang kolkisin sekarang ketersediaannya di Indonesia sudah mulai berkurang. Ya, kadang bisa juga diberikan NSAID dengan obat-obatan yang untuk mengatasi gangguan GI tract-nya. Jadi diberikan bersamaan dengan H2 blocker misalnya, itu juga bisa ya kalau memang kesulitan. Kolkisin sekarang kita di Indonesia sedang sulit. Terus kita lihat ya 4-6 minggu kita monitor ada tidak tofu, ada tidak attack ya. Kalau memang tidak ada kita monitor, ada tidak erosi. Kalau memang ada, baik dengan gangguan ginjal maupun tidak, terapinya adalah allopurinol. Jika ada gangguan ginjal, maka allopurinol dilakukan adjustment dosis. Ya. Sedangkan kalau tanpa gangguan ginjal, ya berarti nggak perlu adjustment dosis. Sekarang masuk pada terapi ya, tadi gout attack, terapinya kan NSAID ya. Jadi yang pertama adalah NSAID. Untuk NSAID ini memiliki efek sebagai analgesik, antiinflamasi dan juga antipiretik. Ya. Untuk efek sebagai analgesik dan antiinflamasi itu berjalan beriringan. Sedangkan antipiretik itu sebaliknya. Maksudnya begini ya, jika kita melihat analgesik yang potensinya lemah, ya, potensinya lemah, berarti efek antipiretiknya kuat. Sebaliknya, analgesik yang memiliki efek antiinflamasi dan analgesiknya kuat, antipiretiknya lemah. Sebagai contoh adalah yang mudah, misalnya ibuprofen ya. Ibuprofen itu antipiretiknya kuat, sedangkan analgesik antiinflamasinya lemah. Sebaliknya misalnya ada ketorolac. Ya, ketorolac ini NSAID yang poten ya, bentuknya hanya intravena. Tidak ada bentuk sediaan lain. Itu efek analgesik dan antiinflamasinya kuat sekali. Antipiretiknya lemah. Ya. Dan ketorolac ini memang banyak literatur tidak boleh digunakan lebih dari 3 hari. Ada juga yang tidak lebih dari 2 hari. Ya. Jadi tidak boleh digunakan dalam jangka lama. Yang terjadi adalah bleeding. Ya, perdarahan. Dokter-dokter pun sekarang sudah aware, jadi biasanya ketorolac digunakan hanya 1 atau 2 hari, setelah itu di switch ke ke analgesik yang lain ya, karena risikonya jauh lebih besar dibanding benefit yang akan didapatkan ya. Jadi harus dievaluasi risk and benefit ratio. Nah, efek samping dari penggunaan NSAID itu ada
ada yang pertama terjadi ulcer ya, karena tidak ada sifat sitoprotektif ya, di mana prostaglandin itu memiliki efek sitoprotektif pada GI tract. Begitu prostaglandin dihambat, terjadi penurunan, tidak ada sifat sitoprotektif ya. Yang kedua, nefrotoksik. Nah, prostaglandin itu di ginjal merupakan vasodilator yang kuat. Ya, jika digunakan NSAID yang menyebabkan hambatan pada prostaglandin, ya, dapat menyebabkan terjadinya gangguan di ginjal. Ya. Dan yang ketiga, bisa menyebabkan terjadinya bronkospasme. Kenapa? Karena pada penggunaan NSAID ya, di mana menghambat jalur siklooksigenase atau jalur COX ya. Jadi jalur yang ini dihambat. Ya, jadi masuknya ke jalur lipooksigenase di mana akan dibentuk leukotrien. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya bronkospasme. Ya. Terapi yang berikutnya ada kolkisin. Ya. Kolkisin ini menghambat aktivitas fagositosis dan juga migrasi dari leukosit ke tempat deposit atau penyimpanan asam urat sehingga nyerinya akan berkurang. Ya, karena tadi kan inflamasi karena ada aktivitas fagositosis. Ya. Nah, perlu perhatian pada gangguan ginjal. Ya, dosis awalnya 1 mili, lanjut setengah tiap 2 jam sampai nyerinya hilang. Yang berikutnya ada kortikosteroid. Digunakan untuk yang resisten NSAID dan kolkisin. Diberikannya prednisone ya, steroidnya. Dilakukan tapering biasanya tiap 5 mili selama 10-14 hari hingga dihentikan. Hal ini agar menghindari terjadinya withdrawal steroid ya. Jadi dilakukan tapering 5 mili, misalnya dosis 30, sediaannya kan 5 mili, nah 30 itu kan 6 tablet, 2 pagi, 2 siang, 2 malam, nah nanti dititrasi 2 pagi, 2 siang, 1 malam, gitu. 2 pagi, 1 siang, 1 malam ya, nanti kalau detail begitu taperingnya gimana, ini gimana, itu Anda bisa lanjutkan Gister ya. Oke, kalau langsung ngambil ya, lulus S1 langsung ngambil ya, tambah 2 tahun ya, nggak lama. Semangat. Tambah 2 tahun aja ya. Banyak pengalaman nanti di Magister Farmasi Klinik. Karena sekarang pemerintah sudah, undang-undangnya sudah memperlakukan, jadi kemungkinan untuk terjadinya peningkatan permintaan farmasi klinik akan bagus ya. Jadi Anda ambil aja 2 tahun. Kalau biayanya rasanya tidak jauh berbeda dengan SPPN S1 ya. Kok zaman saya beda jauh deh ya, karena SPP S1-nya murah cuma 350.000 ya. Begitu kuliah S2 yang jauh ya, sudah juta bunyinya ya, 5 juta zaman itu ya. Kalau sekarang SPP Anda pun sudah juta ya bunyinya ya. Ya walaupun ada sih yang tidak, kan sesuai dengan gaji orang tua ya, nilai UKT-nya. Oke, masuk kembali ke sini dikit lagi ya. Terjadinya batu atau litiasis asam urat ya, di mana konsentrasi kadar asam urat itu lebih dari 10 mg per desiliter ya. Bisa digunakan profilaksisnya kolkisin dan juga urikosurika ya. Urikosurika itu ada probenesid, ada sulfinpirason yang akan meningkatkan clearance dari asam urat dengan
hambatan dari reabsorpsi tubulus ginjal. Ya. Nah, perlu perhatian pada gangguan ginjal atau fungsi ginjal yang sudah menurun. Ya, clearance-nya kurang dari 50. Nanti clearance ini bisa Anda hitung dengan rumus Cockcroft atau MDRD. Sekarang sudah banyak aplikasinya ya. Tinggal dimasukkan kadar serum kreatinin, jenis kelamin, gitu ya. Nanti dimasukkan, sudah keluar nanti clearance-nya berapa. Nah, adjustment dosisnya seberapa. Ya. Oke, yang terakhir ada santin oksidase inhibitor ya, allopurinol. Menghambat konversi hiposantin menjadi santin dan santin menjadi urat. Ya, ada juga oksipurinol yang merupakan metabolit utama dari allopurinol dengan T setengah yang panjang. Jadi cukup digunakan sekali sehari. Untuk allopurinol ini memang merupakan pilihan ya, obat pilihan anti hiperurisemia ya, baik dengan fungsi ginjal yang normal maupun ada penurunan dan juga pada pasien dengan adanya batu ginjal. Ya, nanti kalau ada penurunan fungsi ginjal, ya nanti dosisnya disesuaikan dengan clearance kreatinin. Ya. Sampai sini ya, jadi ini kesimpulannya. Jadi untuk terapi gout dan hiperurisemia selain NSAID yang pertama ada allopurinol menghambat konversi hiposantin menjadi santin dan santin menjadi urat, ada uricosurica, probenecid dan sulfenpirason dan colchicine yang menghambat fagositosin. Oke, ada yang ditanyakan? Silahkan. Nggak sulit ya, nanti minggu depan Bu Dinda ada 3 materi, osteoporosis, osteoartritis, dan rheumatoid arthritis. Untuk yang hari Senin, mohon maaf ya, nanti Anda mengumpulkan besok ya berarti ya, enggak apa-apa ya. Besok di KBK ya, hari Jumat ya. Di Bantek-Bantek KBK sudah saya siapkan. Terus soalnya ada di Hebat. Bisa dilihat di Hebat dan juga PPT-nya sudah saya sematkan di sana. Oke, ada yang ditanyakan? Saya mohon maaf sebelumnya ya, akhirnya Anda harus kuliah di hari Kamis dan mengumpulkan tutorial di hari Jumat ya. Tapi rasanya soal tutorial code tidak banyak ya. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan sore hari ini.